Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami sapa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas napas kehidupan yang kami alami saat ini, juga kesehatan dan kekuatan dalam setiap langkah selalu Engkau berkati. Dan juga sebentar lagi kami mau mendengarkan firman dan berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarnya, dan ampuni kami dari dosa, supaya kami layak menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih yang sempurna. Saudara, Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memahami firman Tuhan ini dengan mengumpamakan seandainya kita yang menjadi penguasa suatu kerajaan yang kehidupannya berkecukupan mewah, yang dilengkapi dengan harta dunia, istana yang mewah, dan dilengkapi dengan pelayan-pelayan dalam istana. Semuanya tercukupi. Kemungkinan kita atau sang raja disuruh meninggalkan kekuasaan dalam kerajaan. Bahkan harta dunia yang melimpah segera ditinggalkan untuk melakukan pekerjaan pelayanan kasih. Itu terdengar seperti sebuah kehidupan yang begitu luar biasa dan sempurna. Dan sekarang bayangkan jika suatu hari Anda diminta untuk meninggalkan itu semua, menjadi orang miskin dan hidup dalam sebuah bangsa yang melarat. Anda harus meninggalkan segala kenyamanan yang menjadi dambaan banyak orang dan diminta berkorban, bukan karena kesalahan Anda, tetapi untuk menebus kesalahan orang lain. Tetapi justru di saat itu Anda ditolak, dihina, bahkan dianiaya, dan dibunuh ketika hendak melayani. Maukah Anda? Satu-satunya yang mau melakukan ini hanyalah Yesus. Begitu mengagumkan apa yang Yesus lakukan untuk supaya terbebas dari kemiskinan, bahkan melayani dan menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita begitu hebat untuk menjaga diri kita. Pikirkan tentang ini. Pernahkah Anda membiarkan diri untuk terjun ke sebuah kolam yang penuh dengan ikan piranha? Ini sesuatu yang begitu konyol. Kita tidak akan pernah melakukannya.
manusia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Tetapi Yesus melakukannya sebagai anak Allah yang Maha Tahu. Yesus pasti mengetahui apa yang akan ia alami ketika turun ke dunia menjadi manusia. Yesus menukarkan kenyamanan surga dengan kandang domba yang bau. Ia meninggalkan posisinya yang paling tinggi sebagai Allah dan hidup sebagai anak seorang tukang kayu. Ia rela menukarkan persekutuannya dengan Allah Bapa untuk berdiri di hadapan para pembunuh berdarah dingin yang berteriak, "Salibkan dia." Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan mengalami ini semua, tetapi ia tetap datang ke dunia menjadi pelayanan kasih karena ia begitu mengasihi kita. Semua karena kita sangat membutuhkan pengampunan akan dosa-dosa kita. Untuk kita semua lakukanlah kehendaknya karena Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni kita. Yesus selalu mendekatkan kita dengan berbagai cara, bahkan menyediakan semua janji-janjinya. Hidup kekal di surga, tetapi kita menjauh dan tidak mendengar apa kata hati yang sudah diberikannya, yaitu Roh Kudus yang sudah ada bersama kita. Oleh sebab itu, selidikilah diri kita sendiri melalui firman ini. Saudara, ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti ayat hari ini berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terpujilah Juru Selamat kita dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami panjatkan puji dan syukur serta kemuliaan buat Bapa di surga, karena kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu mengasihi kami ciptaan-Mu, supaya kami menjadi kaya dalam roh dan jasmani, dan selalu mendekatkan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, Tuhan, Engkau yang menguatkan kami menjadi pelayanan kasih, seperti yang sudah Tuhan lakukan, untuk kami boleh menolong sesama bagi yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, sembuhkan yang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Juga berkati seluruh pekerjaan yang boleh menuai dengan sukacita. Dan ampuni kami dari dosa pelanggaran dan kejahatan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.